Anda tinggal masukkan ini, nilai ini, ya, dibagi, ya benar ya, nilai ini dibagi 33,3. PR ini adalah performance rating rata-rata. Performance rating rata-rata yang punyanya Sony. Dibagi rating performance. Ini dulu ya, kita skip dulu ini. Jadi kalau PP itu adalah harga rata-rata. Nah ini di soal ini di ini ya, itu sudah diketahui. Jadi kalau harga martabak Edi itu sekian, kalau martabak Rosi itu sekian, sudah diketahui. Jadi misalnya ini sudah diketahui nih, harga Samsung 1 juta, 2 juta, 3 juta, gitu ya. Nah kita tinggal masukkan aja 1 juta tambah 2 juta tambah 3 juta. Jadi kan 6 juta dibagi 3 karena ada 3 produk ya. Setelah kita cari PR-nya itu ya. Bukannya rata-rata dari rating performance itu dibagi itu Pak? Iya dibagi 3 gitu ya. Bukan 3, yang dibagi itunya ke 9 dibagi 3. Tiga itu apa ya? Ini loh Pak, RPR-nya itu jumlah dari semua rata-rata. RPR ini adalah yang silang-silang itu bawah. Oke, jumlah ini semua ya? Iya. Terus kalau PR-nya itu lebih ke poin ininya gitu ya? Atas Pak. Atasnya ini tadi. Iya. Tapi nggak bisa dong Bapak, seperti itu kan kita berarti lihatnya dari kameranya gitu kan? Bukan Pak. Benar nggak? Ya Pak? Itu semua dijumlahkan terus di rata-rata ini. Ini kan sama 33,33 semua itu. Jadi dijumlahin semua. Ini hasil ini itu adalah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini dibagi 5 ya. Benar kan? Benar ya? Iya. Oke. Nah itu tuh adalah ini kan RPR ya, benar ya? Benar. RPR kan? Yang benar itu PR-nya. Yang itu PR adalah performance rating rata-rata. Oh, apa enggak gini Mbak? Ini performance rating rata-rata itu ini ya. Ini dijumlahkan semua. Oh, dibagi 3. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya ini kan dari ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini bagi 5. Nanti kan ketemu ini. Nah, ini tuh adalah RPR. Ya, RPR punya Samsung, ya kan? Nah, dibagi PR. PR itu adalah jumlahnya ini semua. 1, 2, 3 punya Samsung, punya Apple, punya Sony, dijumlahkan dibagi 3. Nah, itu rata-rata. Nah, ini cara ini bisa. Jadi kalau Anda mau beli apa gitu ya, mau beli HP, Anda bisa pakai cara ini. Ya, selain HP itu Pak. Ya apa aja lah, kalau ada mau TV gitu ya. Cara menyesuaikan. Benar ya Mbak? Benar ya, dibagi 3 ya. Gimana? Kalau oh bisa ya? Kategorinya ini gitu. Anda tentukan dulu atributnya, misal pemimpinan ya. Terus misal kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, Anda buat atributnya dulu yang apa yang Anda daftar dulu, poin-poin. Ya kan? Setelah itu calonnya presiden. Ya calonnya presiden gitu kan. Kemudian Anda tentukan mana yang importance menurut Anda gitu ya. Anda bisa pakai itu. Tapi kalau itu konteksnya bukan ini dong, bukan konteks uang dong. Ya. Konteksnya Anda bisa ganti lainnya gitu kan. Nah ini salah satu namanya dulu kalau saya ada mata kuliah decision making process. Gak tahu Anda dapat atau enggak gitu ya.
Nah, decision making process itu juga ini, kita geser seperti ini. Jadi ada 7 langkah-langkah. Nah, ini sebetulnya implementasi modelnya seperti ini. Nah, ini juga cara ini juga dipakai untuk ini mengukur keunggulan bersaing. Nah, nanti kan ini akan muncul kan. Jadi ini kan dari sini akan muncul misalnya di sini 1 juta. Ini punya Samsung munculnya 1 juta ya. Punya iPhone munculnya misalnya terakhir 1,5 juta. Terus untuk Sony misalnya hitungan terakhir munculnya 2 juta. Misalnya 4 juta gitu ya. Nah, terus kita bandingkan. Oh, Samsung itu 1 juta. Ya, price-nya 1 juta. Terus kita bandingkan dengan harganya. Harganya 1 juta. Oh, berarti sama, imbang. Ya kan, dia didapat sama dengan yang dikeluarin kan, 1 juta dengan 1 juta. Ya. Terus kita bandingkan iPhone. iPhone price-nya 1,5 juta. Harga jualnya 2 juta. Berarti menurut Anda gimana? iPhone jualnya 2 juta, tapi padahal layaknya cuma sebetulnya 1,5 juta gitu loh. Berarti Anda beli enggak? Enggak lah, ya kan, harusnya 1,5 juta kok, malah jualnya 2 juta gitu kan. Sama-sama mending ambil Samsung kan, sama-sama kan. Nah, terus kita lihat nih, Sony ya. Sony harga jualnya 3 juta. Terus, tapi sebetulnya layaknya itu 4 juta. Sebetulnya ambil ya. 4 juta tuh harusnya 4 juta, tapi dia jualnya cuma 3 juta. Berarti dari 3 alternatif ini mana yang Anda mau beli? Sony. Ya. Jadi yang paling unggul adalah Sony. Ini case ya. Kalau saya iPhone, tetap iPhone tuh. Sony ya. Sama. Di kantong berapa ya itu? Tapi kalau saya sendiri pengguna iPhone cukup puas lah ya, cukup puas lah. Dibandingkan dulu saya Nokia pernah, Samsung pernah. Nokia dulu sempat bagus kan? Kalahnya Windows Android itu ya sudah ada Android. Itu masih unggul. Sekarang itu loh Samsung Nokia bikin juga Android loh. Iya, yang baru yang murah. Iya betul. Ini 2 jutaan ya enggak? Berapa itu ya? Berapa itu? Betul. Normandy namanya. Normandy. Berarti belum mandi. Tanpa mandi. Oke, ngerti ya tadi. Ada pertanyaan enggak? Nah, semoga ini bisa Anda implementasikan gitu. Anda mau beli misalnya apa ya? Makanan, bikin seperti ini ya. Kelamaan ya. Apalagi kalau harganya cuma 30 NT. Tapi kalau beli kredit kan tergantung kebutuhannya tuh. Kita mau lebih condong ke kamera gitu, lebih spesifikasikan kita kamera ke harga. Ya itu kalau misal memang atributnya cuma Anda tentukan satu, kalau atributnya ada beberapa kan itu bisa membantu Anda gitu kan. Ini penghitungan yang lebih rasional lah ya lanjut. 15 menit lagi loh ini. Salah dulu. Ya kan? Aku dulu. Bala-bala. Batagor. Bisa dijadiin batagor, Pak. Itu bala-bala cinta itu ada nggak? Bala-bala cinta. Tapi enggak ada dulu batagor kita kayak gituan. Batagor siapa? Itu semua benar. Kalau kita mana sama? Powdernya sama Mbak, powder. Ini. Oh salah plastis. Satu plastis sama saya. Ini satu ini. Di sebelah mana? Powder, sama. Powder aja ini ada.
Kaki, bukan kaki. Oke, Mbak Salma ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma, nomor induk mahasiswa 011-514-113. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan modul 2 kegiatan belajar 4, itu analisis potensi pasar. Ya, analisis potensi pasar yang pertama yaitu mengestimasi ukuran pasar. Mengestimasi ukuran pasar ini terbagi dalam 3, satu potensi pasar, perkiraan penjualan, dan fakta pasar. Mengestimasi ukuran pasar ini ada 4 metode. Yang pertama, judgment. Metode ini bersifat subjektif dan metode ini sangat mudah. Itu nulisnya juga salah itu. Kurang E kalau nggak salah itu. Iya kan, kurang E ya? Benar kok. Benar. Sama nih, Iya, harusnya ada E-nya. Lihatnya kebanyakan makan di bawah. Terus? Yang kedua yaitu metode survei. Metode ini dilakukan melalui wawancara. Yang ketiga, time series analysis. Metode ini menggunakan data-data penjualan masa lalu yang kemudian untuk mengestimasi penjualan yang akan datang. Yang keempat, statistical demand analysis. Metode ini memberi perhatian pada permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Untuk analisis yang kedua yaitu riset pemasaran. Riset pemasaran ini adalah proses identifikasi, pengumpulan, analisis dan penyebaran informasi tentang masalah-masalah dan kesempatan pasar secara sistematis, di mana hasil yang diperoleh dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan untuk mengevaluasi, memonitor dan mengoptimalkan performa pemasaran. Yang analisis potensi pasar yang 3 yaitu klarifikasi riset pemasaran. Klarifikasi riset pemasaran ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, riset identifikasi masalah. Riset identifikasi masalah ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Riset potensi pasar, 2. Riset pangsa pasar, 3. Riset citra merek, 4. Riset perilaku konsumen, riset karakteristik pasar, riset penjualan, riset peramalan, dan riset trend bisnis. Yang kedua, riset pemecahan masalah. Riset pemecahan masalah ini ada beberapa bagian juga, yaitu riset segmentasi, riset produk, riset harga, riset promosi, dan riset distribusi. Analisis potensi pasar yang keempat yaitu proses riset pemasaran. Proses riset pemasaran yang disajikan di bawah ini, proses riset pemasaran di bawah ini adalah proses riset pemasaran yang disajikan oleh Malhotra pada tahun 1996, yaitu ada 6 bagian. Yang pertama, mendefinisikan masalah riset. Yang kedua, mengembangkan pendekatan untuk masalah. Yang ketiga, merumuskan desain riset. 4. Pengumpulan data. 5. Penyiapan dan analisis data. Dan ke-6, penulisan dan presentasi laporan. Analisis potensi pasar yang kelima yaitu syarat-syarat untuk riset yang baik.
Menurut Kasser dan Kidder, kriteria yang baik untuk syarat-syarat riset yang baik, untuk syarat-syarat riset yang baik adalah 1. Tujuan dinyatakan dengan jelas. Proses riset diterapkan secara rinci. Yang ketiga, desain riset direncanakan secara rinci. Yang keempat, memenuhi standar etika. Dan yang kelima, keterbatasan riset dinyatakan secara terus terang. Yang keenam, kedalaman dan metode analisis dilakukan sesuai kebutuhan. Yang ketujuh, semua temuan dikemukakan secara pasti dan tidak ragu-ragu. Dan yang kedelapan, kesimpulan disesuaikan dengan analisis. Yang kesembilan, pengalaman peneliti tercermin dalam riset tersebut. Untuk analisa potensi pasar yang terakhir yaitu riset untuk pemasaran strategis. Dan riset untuk pemasaran strategis ini yaitu yang seperti tadi yang sudah saya katakan, yaitu 1. Riset pemecahan masalah, dan yang kedua riset justifikasi masalah. Mungkin hanya itu saja presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ada yang ditanyakan? Apakah ada yang tidak ditanyakan? Aku sudah mengerti. Bagus kok presentasinya. Terima kasih Pak. Iya, ada pertanyaan. Ada yang bertanyakan, tapi kalau seandainya saya bisa menjawab oke, tapi kalau seandainya tidak bisa menjawab, saya tuangkan pada Bapak Deputi. Jadi saya sudah ada baca modul. Ada yang ya ini ya, jadi apa? Mengenai analisis potensi pasar kita perlu melakukan. Oh ya, ini yang penting ini ya, pernah keluar juga ini halaman 2.43 mengenai time series analysis itu ya, itu pernah keluar tuh di tiga angkatan yang lalu ya. Jadi ditanyakan ini seperti ini itu berarti menggunakan apa gitu. Jawabannya time series analysis itu. Oke, ada lagi tidak yang mau disampaikan? Enggak, karena waktunya sudah mepet. Malah yang nonton dia. Ya sudah, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak terakhir ya. Sudah dijawab Pak. Boleh nih Pak. Ada video Itu aja ya. Itu cuma suara polisi. Besok 10 menit kan Pak tadi satu. Satu pagi. Iya kan? Tidak ada, cuma tadi sekitar 6 menit kok. Itu berapa orang? Cuma banyak. dan itu kan banyak banyak. Misalnya video aja ya Mbak ya. Aku sih pikir Oh iya, soalnya saya mau jelasin ini pakai Xmind. oh iya, itu benar. Ya kan? Jadi aplikasinya ini main Coba ya. tinggal program. Jadi tidak apa ya Mbak Suci, Mbak sama Mbak ya di video ya. Ini aplikasinya Xmind. Ya, Xmind. Saya pakai foto Pak, tapi saya Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pokoknya yang nyaman. Jadi sebetulnya tujuan saya itu memudahkan Anda gitu loh kalau belajar itu. Saya selalu buat kok ini ya. Untuk mata kuliah lainnya ini saya juga buat. Saya kalau ngajar pakai MindMap juga. Ini saya buat seperti ini. Ya. Jadi seperti ini. Anda bisa kasih warna gitu kan. biar menarik. Kayak ini untuk belajar Anda sendiri kok ya. Ini seperti ini. Kita buat seperti ini. Kan enak kan kalau Anda belajar seperti ini. Kita jelaskan pertama juga pakai MindMap kan jelas kan Anda mengenai macam-macam strategi, mengenai macam-macam konsep gitu kan. Kalau Anda belajar gini kan, aduh banyak gitu kan. Nah mungkin kalau ada poin-poin yang penting Anda tambahkan aja, Anda tulis di situ poin penting. Atau enggak kalau memang penting dan banyak sekali, Anda bisa tulis modulnya, halaman modulnya, misalnya 1.20. Nah, gitu. Oke, ini Xmind itu seperti ini ya. Nah, jadi Anda tinggal pilih template-nya, Anda mau pakai yang mana gitu ya.
Anda mau pakai ini boleh, misalnya Anda pakai klasik ya, Anda choose klasik. Kalau saya lebih nyaman nulis sih, lebih nyaman. Ya tapi ya nggak apa-apa, Anda kalau mau pakai ini hasilnya memang lebih bagus ya. Misalnya sentral topiknya mengenai, ini Anda klik 2 kali. Untuk mengubah ini Anda klik 2 kali. Klik 2 kali, misalnya Anda ganti ruang lingkup pemasaran strategik. Anda boleh singkat-singkat juga. Pokoknya Anda yang ngerti lah. Kan Anda ini buat Anda sendiri ya. Nah setelah itu Anda mau nambahin, misalnya tadi klik kanan ya, caranya klik kanan, ya klik kanan, terus Anda insert, ya insert, kemudian Anda tambahkan subtopik. Nah, ya terus Anda klik 2 kali, misalnya tadi tentang strategi ya, strategi. Oke, nah strategi itu ada 3 macam. Insert lagi, subtopik lagi. Misalnya korporasi, ya kan? Korporasi, terus klik kanan lagi, subtopik lagi, apalagi tadi strategi itu bisnis ya, bisnis atau bersaing. Oke, terus klik lagi, apa tadi? Fungsional ya. Ya terserah, kalau Anda mau pakai ini tidak apa-apa. Kalau Anda mau pakai tulisan kayak, Ini kan suruh tidak apa-apa, nyamannya yang mana terserah Anda. Nah terus misalnya Anda lagi tambahkan tadi strategi, misalnya apa tadi, konsep. Di klik kanan itu ya apa, klik 2 kali konsep, ya kan? Konsep tadi ada 2 macam, 5 ya. Ada 5 apa tadi? Produksi. Oke, terus apa lagi? Produk, ya. Dan seterusnya. Oke, ngerti nggak? Anda boleh pakai main map. Nah terus gini, satu hal lagi, Anda jangan habis ini Anda simpan gitu toh. Ya Anda boleh simpan ya. Anda misalnya simpan save as ya, save as misalnya modul 1. Ya modul 1. Anda simpan di desktop misalnya. Ya oke. Nah tapi jangan ini yang Anda kirim. Anda perlu simpan dulu ke, Anda ganti dulu formatnya. Caranya gini, ya, file, terus habis itu Anda ke export, ya, export. Nah, terus Anda pilih image, ya. Jadi nanti hasilnya JPG image. Oke. Ya, finish, ya. Sudah. Are you sure you want to use? Ya, oke. Sudah selesai, ya. Oke, jadi nanti hasilnya kayak gini. Nah ini yang Anda kirimkan ke saya ini. Ya JPEG, hasilnya JPEG. Ngerti nggak? Gampang ya. Nah jadi langkah pertama Anda perlu download dulu ini Xmind ini ya. Ini free kok. Ya, gitu aja. Kita akhiri kelas hari ini.